Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Reni. Pagi Lika, lama tidak berjumpa. Tidak berjumpa. Kita sudah 2 minggu ya Ya, kan absen untuk lanjut membahas mengenai what's happen in our perkuliahan. iya, gibah-gibah kuliah. Tapi sebelum itu, teman-teman, ini masih pagi di Sleman, di Jogja. Mhm, Kita lagi di mana sih, Mbak? di Candi Samisari, di belakang kita. Nah, terus kita backgroundnya Beautiful sengaja ruins. di Candi Sambisari. Mhm, Ini tuh salah satu candi yang kalian harus sempetin kunjungin ya, betul. di tengah-tengah penduduk. Aku suka sih Mbak ini candinya kayak unik daripada candi-candi yang lain. Mhm, Biasa kan semua ada di di permukaan gitu ya. permukaan, ini di Ini tuh bawah kayak gitu ya. gitu di bawah permukaan, Betul betul. bawah permukaan. Ini Hindu apa? Buddha ya, lupa. I forgot it. Ya. Anyways, um, kita mau membahas apa minggu ini? Disaksikan oleh Candi Sambisari. Membahas liburan lo gimana? Liburan gue it was good. Ini berarti kayak kita libur tuh lama banget gak sih? Oh, kan nggak, soalnya kita juga KKN kan. Heeh. Iya, maksudnya kalau Kayak, ditambahin sama KKN tuh jadi lama panjang banget banget. gak sih? Iya. KKN-nya aja kan sebulan, Mhm. ya kan? Terus kayak KKN kita aja masih libur sebulan, 3 terus minggu kita kali masih ya? ada 3 mingguan gitu setelah KKN gitu, Mbak. Iya, benar benar. Heeh. Iya, jadi sebenarnya liburan kuliah tuh sebenarnya 1,5 bulan ya. Mhm, betul. Iya. Wow. Ya. Good, Kerja good. kamu. Ya, good. Kemarin ke Sumba, Aha, terus kemarin ke Bali, terus ke Semarang, gitu-gitu. oke. Seru. That's good. Itu tiga, maksudnya kalau ke Bali ya sering ya. Tapi kalau Mhm, misalnya ke Sumba sama Semarang itu kok termasuk jarang. termasuk jarang. Semarang tuh Mhm, baru pertama kali gua waktu ngeliat Mbak Reni competition itu. mhm. Terus kalau untuk liburan belum pernah, Ah, baru oke. kemarin. Jadi aku melihat bahwa Semarang banyak sekali tempat untuk bisa dieksplor, Mhm. banyak Ini sekali. kan old city ya. Masih banyak banget Salah tempat. satu kota yang cukup Ya, tua lah di Indonesia. mungkin karena kedudukannya itu dekat dengan Jogja. Mhm. Jadi kayaknya ke overshadow gitu, Iya iya, bisa ketutup jadi bisa sama jadi. Jogja gitu Ya loh ya. Mbak. Pesonanya. Mhm mhm. Maksudnya setiap ada kita nyari liburan ke Semarang pasti ada diimbil-imbilin ke ditambahin ke paketnya ke Jogja Iya gitu. iya, Padahal benar. Semarang itself tuh Mhm. so many things to explore. Iya. Aku pikir nggak cuma Semarang doang kayak gitu, Oh termasuk iya Jawa ya Tengah saya. ya? Iya Jawa Tengah. Heeh, Iya Jawa Tengah benar. tuh kayak even Borobudur aja katanya ada di Jogja gitu, padahal di Jawa Tengah, Iya. ya nggak Ya jadi sih? makanya pas waktu ke sana tuh kayak wow gitu. Maksudnya banyak sekali gitu yang Bisa harusnya dilihat ya. ditawarkan Mhm mhm. destinasi wisata Mhm. gitu. Kemarin gimana liburannya? Ngapain Mhm. aja? Tentu saja bekerja. Iya ya, kita kerja. Beda ya pada kadang-kadang kalau misalnya anak kayak anak-anak apa anak reguler gitu kan Iya, ditanya benar liburannya benar. ngapain Mereka kenapa. bener kayak bisa liburan Iya, gitu ya. ini kayak kalau kelas karyawan tuh emang kayak yang ya emang kita Ya kerja gitu yang ya liburan ya, kerja juga. Ya, gitu. Saya gitu bekerja deh. ada kesibukan apa. Kesibukan apa, tetap jalan pagi tiap hari, terus, mmm, lebih lebih fokus sih sama kerjaan ya. Karena dan Hmm. aku ngerasa kayak, wah, I enjoy it so much. Karena biasanya kan kita selalu terbagi ya pikirannya antara, Hmm. kuliah tuh ngerjain tugas dan Ya, sebagainya sama kerjaan. ya. Dan punya liburan untuk bekerja itu benar-benar kayak, Iya, wow, iya. so weird, I know, Iya, but iya. Ya, itu yang uniknya kelas karyawan itu adalah kita liburan itu emang ya itu sih kita kerja ya, kerja mhm, liburan kerja gitu loh. Jadi ya, so that's ya ekspektasinya seperti itu betul, gitu. Tapi lancar semua, Mbak. lancar, so far so good. Oke. Nah, kita kan udah mau mulai berarti minggu depan kan? Mhm, Minggu depan akan mulai perkuliahan baru nih. ya Semester 7. 7. Semester 7 ya kan. Kemarin kita juga pernah sempat bahas tentang skripsi, what to Ya, do before skripsi, penelitian segala macem. berapa SKS Liko semester ini? Ngambil berapa?
15. 15 ya? Oke. Iya 15. Karena skripsinya aja udah 6 kan? Ya. 6. Sisanya 9 ya. Sisanya 9 gitu. Oke. Sama. Ya, cuman ya mudah-mudahan sih kelar satu semester ya. Harusnya ya. Harus kayaknya ya. Semoga Amin. harus kelar 1 semester. Ya. Kelar 1 semester, no joki. No joki. No joki. Ya. Kayak sayang banget gak sih kalau misalnya kita habis belajar selama ini terus harus pakai joki gitu. Iya. Tapi benar. godaan itu selalu ada. Oke. Ya pahit-pahitnya ChatGPT lagi. ChatGPT ya, bantu buat Iya. inilah Tapi jujur ya, Mbak, baca-baca. ini itu kayak apa namanya challenging banget karena dulu kan sempat kuliah juga kan. Ya. Dulu tuh nggak ada ChatGPT, nggak ada Canva, nggak ada apa-apa lah gitu kan, nggak ada aplikasi-aplikasi itu dan benar-benar semuanya serba manual kan. Ya. Gitu. Atau sebenarnya ada tapi aku nggak melek. Enggak belum ada waktu itu. Aku lulus berarti tahun 2012, 2013. Yang nggak tahu udah ada belum sih ChatGPT tahun segitu? Belum ada. Grammarly udah ada kayaknya. Kayak itu Mungkin ada. ya. Iya, udah ada. Udah tuh. Terus ya sebenarnya aku penasaran di situ aja sih. Maksudnya dulu tuh kan nggak ada itu ya. Terus nggak ada option itu benar-benar lo harus kerjain sendiri gitu. Even joki itu aku nggak kepikiran loh. Iya. Padahal di tahun-tahun segitu tuh ternyata banyak teman-temanku juga yang pakai joki. Terus Banyak gue tuh pakai baru joki. tahu familiar dengan joki-joki. Tugas tuh baru Belakangan ini Setelah beneran. ada yang nawarin. Iya, terus kayak even orang tua aku tuh juga nanya kan, terus apa namanya? Gimana jadi mau skripsi jadi katanya. Dikerjain sendiri apa dikerjain orang kan? Wow. Pertanyaannya Iya. langsung gitu sama Berarti nyokap. anak baik-baik banget loh. Dikerjain sendiri apa dikerjain orang? Bilang ya, hah? Kenapa harus dikerjain orang? Kenapa harus dikerjain? Kenapa harus dikerjain orang? Kan itu kan banyak yang dikerjain orang, ternyata banyak teman-temannya dia juga nggak dikerjain skripsi itu dikerjain sama orang. Jadi Iya, istilah joki itu sebenarnya udah Ya, lama mungkin, udah dari tapi dulu. namanya bukan joki kali apa gitu. Gitu. Konsultan skripsi. Ya, Tapi ngerjainnya dari bab 1 sampai terakhir. Iya. Tapi setidaknya sudah dicicil kemarin kan. Sudah Udah 3. sampai bab 3 lah ya. So, what to expect di semester 7 ini? Selain skripsi. Aku expecting kita agak lebih calm down gitu. Nggak kayak kemarin kan kuliah kita yang kuliah banget tuh ada sampai 22 SKS, 24 gitu kan. Sekarang kan yang kita perkuliahan cuma 9. Terus skripsinya 6. Jadinya ya hopefully kita punya banyak waktu untuk skripsian untuk nyari data, terus nulis dan sebagainya. Iya. Ya semoga ya. Tergantung mata kuliah pengiringnya ini. Ada berapa sih? 9. Ada berapa mata kuliah? Berapa mata kuliah gitu? 4 apa 5 ya? 5 kayaknya. 5 ya? Apa aja sih? Psikologi ada praktikum analisis data. Terus intervensi dasar, praktikumnya juga, praktikum intervensi dasar. Terus PSDM. Oh iya, PSDM. Sama pendidikan anak usia dini. Oh iya, pendidikan anak usia dini. Iya. Ya, itulah mata kuliah yang kita putuskan untuk kita ambil. Sebenarnya ada beberapa sih yang kayak kemarin bikin pengen ambil gitu, kayak rekrutmen, terus kayak trauma, cuman just jadwalnya nggak match. Kalau rekrutmen tuh masih so-so. Sebenarnya kalau rekrutmen tuh kalau misalnya jadwalnya nggak sore-sore banget, itu aku ambil tuh. Oh ya? Itu karena kamu nggak mau sore. Sore banget soalnya. Kamu nggak mau ngulang bro? Ngulang apa? Nilai-nilai yang jelek. Mungkin nanti kalau ada rezeki lebih setelah atau misalnya amit-amit gitu ya skripsinya lanjut gitu. Ya, sambil ya. Sambil. Tapi yang jelek banget sih nggak ada ya. Nggak ada ya misalnya. Nggak ada yang C kan? Nggak ada C. Nggak ada C, semua B paling B ya. B minus tuh itu apa Mbak? Seminar. Oh iya? Ya. Ya mungkin nanti bisa diulang semester depan. Jangan nanti kalau nanti lihat juga sih nanti dosennya seperti apa.
Jangan ada Woi, jangan ada spoiler. semester depan. Jangan. Sebenarnya Semester pengennya ini sih ya. dikelarin deh semester ini. Ya. I wish, I hope. Iya. Ya. Terus persiapannya apa? Baca Udah, kamu ini lagi nggak sih apa? apa namanya? Ngoprek lagi nggak sih ini kamu kemarin bab 1 sama bab 3 sampai bab 3? Atau Ngoprek nunggu lagi sih aja? enggak, tapi aku baca lagi. Oke. Aku baca ulang. Baca ulang tuh Baca lagi gitu, Mbak. Baca lagi apa namanya? Yang sudah dikerjakan kemarin. mhm, Tapi belum ada sih beberapa yang tak highlight gitu. Yang kayaknya ini harus diubah deh. Terus mhm, gini kayaknya aku harus cari buku rekomendasi lain oke. gitu untuk menjelaskan ini terus data highlight tapi belum tak ubah satu kata pun Oke. itu. Terus, udah mulai approach ke apa, narasumber gitu? Maintain Subjek. Maintain maintain communication. iya Ya kadang ya. kan kemarin sempat ke hold ya Mhm, kan kemarin sempat ke hold dan aku cuma mikir bahwa pengen memastikan ke mereka bahwa I'm still there, mhm, I'm iya still ya. interested, terus make sure mereka kayak yang ini Holly segitu doang gitu nggak ada kabar lagi Nggak gitu ada kan kabar lagi, maksudnya yes. nggak ada kabar lagi untuk ketemu mereka lagi gitu. Ya, aku juga kayaknya perlu untuk itu sih, untuk follow up-in hmm. orang-orang yang kemarin udah mau jadi apa, narasumber aku. Hmm. So, ya itu kayaknya hal-hal yang aku harus lakukan sebelum semester baru dimulai. Uh, tapi seru sih seru so far seru jadi kayak ini kayak ngerjainnya It's beneran getting dari hot. hati. Mhm, Sebentar, kita maju dulu. mulai panas yo, Panas. sedikit. Oke. Oke. Jadi kita oke. Nah, kan Mbak ini ngambil ini ya mata kuliah pilihan. Mhm, Mata kuliah pilihannya adalah anak usia dini. ya pendidikan anak usia dini. Dari segitu banyaknya menu yang ditawarkan, Aha. kenapa pilih itu? Karena itu yang nggak tubrukan dengan jadwal lain. Karena kita punya mata kuliah wajib kan, Mm-mm. yang itu harus diberesin dan ya udah karena pilihannya adalah mata kuliah wajib itu atau mata kuliah pilihan yang kita suka. Mm-mm. Ya udah akhirnya ya diberatin mata kuliah wajibnya dan kita akhirnya yang mata kuliah pilihan ya whatever available aja lah Mm. gitu. Meskipun sebenarnya aku juga nggak terlalu concern sih sebenarnya dengan pendidikan anak Mm. usia dini. Mm. Cuman, well, I think itu akan ngasih aku banyak insight mungkin ya Ya. tentang perkembangan juga, Mm. development. Mm. Uh, we'll see kayak gimana nanti. Ternyata aku juga baru ngeh kalau ada apa tuh remaja atau apa gitu. Mata kuliah apa gitu, Oh mata ya, kuliah pilihan ternyata baru ngeh. ditawarin semester ini Enggak sih di semester genap. depan. Oh, oke. Mm-mm, semester genap gitu nih. Tadinya juga aku tertarik sih remaja dan dewasa awal Mhm, gitu. Atau mungkin itu jadi mata kuliah baru atau tapi iya. kemarin-kemarin nggak sempat melihat Mhm. ada mata kuliah itu pas Tapi waktu si itu karena kita kan nggak bisa ngambil trauma ya. Oh, mm. akhirnya aku ngambil kursus lain sih tentang Oh trauma ya juga. tentang psikologi trauma. Tentang trauma juga. Jadi aku pikir itu bisa membantu aku buat di pekerjaanku nantinya. Karena Ya, sebenarnya aku expect banget aku bisa ngambil trauma semester ini. ya, Cuman ya. ya udahlah. Ya udah nanti minta modulnya aja sama teman-teman yang ngambil. Iya. Tapi kayaknya nggak ada yang ngambil karena kan semua benturan kan. Iya bentrok Kak. Tapi kalau misalnya Mungkin anak-anak iya, semester lalu yang ya ya. ngambil. Semester lalu atau misalnya senior kita atau junior kita gitu Iya, yang benar ngambil. benar. Karena kalau misalnya angkatan kita kayaknya nggak ada yang ngambil karena mayoritas mereka ngambilnya sama kan. Mhm. Ngambilnya sama kayak sama dengan kita. Terus apa namanya? Dan aku pikir kayaknya sedikit yang ngambil. Iya. Tapi ya mungkin ada sih meskipun cuma sedikit ya Hmm. hopefully.
Ya, karena minimal katanya 8 orang 8 orang baru bisa dibuka baru kelas. bisa dibuka kelasnya. Oke. Tapi kemarin juga sempat ditanya sama yang pengampu rekrutmen, terus Bu Ros terus bilang katanya, aduh ini bentrokan sama apa ya jadwalnya, rekrutmen baru 11 orang yang Yang ngampu yang gitu. ngambil. Terus aku kayak aduh I feel bad. Tapi gue aku nggak ngambil semester ini. Ya kenapa? Gitu. Sebenarnya kenapa anak satu kelasmu nggak jarang yang ngambil rekrutmen? Terus aku bilang sebenarnya mereka mayoritas udah nggak ngambil tapi Udah dua, ngambil dua kan? semester lalu kan, gitu. Jadi Bener, udah pada ngambil memang sudah kan. diambil kan, gitu. Iya. Tadi Mbak Reni jelasin tentang yang pengen ngambil sertifikat kan, pelatihan kan, psikologi trauma. Tapi sebenarnya itu bagus juga sih Mbak. Maksudnya kan kalau misalnya kita ternyata di kampus itu kan kita memang mata kuliah ya. Kalau misalnya ngambil di luar itu sebenarnya kita mungkin tambahin biaya SKS-nya, misalnya 2 SKS itu berapa rupiah gitu kan, ditambahin misalnya berapa ratus ribu untuk ngambil psikotrauma di luar. Bagusnya adalah kita punya sertifikat. Iya, benar. Heeh. Iya, bisa dapat sertifikat. Iya kan, bisa dapat Ya. sertifikat, entah itu sertifikatnya apa gitu kan. Terus Yes. aku agak lost track gitu loh Mbak, yang kita tuh harus ngambil berapa sertifikat sebelum kita lulus. Enggak masa sih nggak Kita ada. harus ada pertama kita harus ada certified something kan, trainer atau apa gitu. Enggak. Yang dijelaskan sama PDK waktu itu. Kayaknya sih kalau mau aja. Jadi Oh, itu bukan bukan ketentuan requirement, kamus. bukan requirement untuk Oh. lulus. Yang penting kan 145 SKS. Oh, jadi kita nggak ada harus ngambil berapa sertifikat pelatihan apa Enggak. gitu. Enggak ada. Okay. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya opsi itu, I suggest you to have another experience. Iya sih. Iya. Kita juga ini ya Mbak, maksudnya apa gitu, tetap open mind gitu. Kayak kita mau ada sertifikat apa, ada sertifikasi apa gitu-gitu. Karena itu menurut aku ya Penting ya. mungkin karena kita udah apa ya, mahasiswa yang udah dewasa gitu ya. Dan udah bekerja gitu, tahu kayak Iya. kayak bahwa, oh, entar nih aku akan butuh ini untuk pekerjaan aku. Iya. Aku akan membutuhkan. Jadi kalau yang mungkin masih muda-muda, mungkin ya kepikirannya nanti aku lulus mau ngelamar kerjaan Iya, di iya, sebuah iya. tempat Betul, gitu. betul, Jadi, betul, betul. mereka mungkin belum kepikiran sampai ke sana. Tapi itu penting banget loh. Iya. Apalagi jenjang karir yang akan dipilih oleh jurusan-jurusan kayak kita gitu. Psikologi, kedokteran mungkin kan. Sesuatu yang memang apa skill penunjang apa yang sudah Ya, kita dapatkan gitu. betul. Tapi aku seneng lihat anak-anak juga sekarang banyak juga yang nanya kayak, Mas kalau misalnya aku mau kursus desain di mana gitu loh. Kenapa kamu kursus desain, kenapa nggak kursus kayak communication skill atau misalnya apa namanya yang bisa menunjang ke degreemu nanti setelah lulus gitu. Oh enggak, aku misalnya mau ini aja biar nanti lebih enak kalau pas setelah lulus aku punya keahlian lain gitu. Itu juga sebenarnya bagus juga sih. Itu cuman jadinya kan kalau nggak inline, misalnya kita ngelamar nih di HR, gitu. Kita ngelamar di HRD gitu, terus sertifikatnya kita ada sertifikat desain. Itu menurutku agak kurang lah gitu. Tapi coba kalau misalnya sertifikat di HRD tapi sertifikatnya adalah sertifikat bagaimana berkomunikasi dengan orang atau apa gitu, itu mungkin yang bisa disuggestin. Kemarin banyak yang nanya gitu, kursus ini di mana ya, kamu daripada kursus itu mending kursus communication skill. Tapi bisa jadi juga loh, misalnya kalau ya mungkin kalau dia nggak masuk HRD ya, somehow kalau dia memang pengennya nanti menggunakan skill psikologinya untuk marketing, Oh iya sih benar mungkin juga ya. dia bisa Iya. aja untuk ngedesain, bagaimana Eh, menerapkan ilmu psikologi pada desain. iya atau mereka buka kayak sosial media, tapi sosial medianya itu kayak berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan apa yang sudah mereka Iya ya. pelajari, itu juga bisa. Ya, gitu. Itu banyak-banyaknya. Tapi bottom line-nya adalah aku seneng gitu ngelihat anak-anak kalau misalnya mereka nanya bisa like gimana sih yang kredibel untuk dapat ini gitu. Cuman yang bisa aku sarankan adalah kalau bisa yang ngasih sertifikasinya yang mungkin terpercaya gitu. Jadi kalau di apa
Kalau di aku tuh dari kacamata HR tuh, kalau misalnya kita sertifikasi nih Mbak, Mhm. apapun lembaga sertifikasi profesinya gitu, biasanya sih semuanya itu adalah senternya adalah di BNSP kan ya. Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh banyak banget kemarin pas waktu lagi kerja tuh kan dapat banyak free certification gitu dari kantor gitu. Mhm. Dari PT ini, PT ini, PT Delima, PT A, B, C, da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  gitu. Mhm. Aku pikir ada sih jadi kita dapat 2 sertifikat gitu loh. Iya. Sertifikat dari si lembaga profesinya itu, Sama? tapi sama sertifikat dari BNSP Oh, oke. yang memang sudah ada lambang Garudanya itu yang Mhm. misalnya itu valid kalau misalnya itu diakui negara dan Mhm. ternyata kalau pas kita cek di badan sertifikasi nasional Mhm. itu Mhm. ada nama kita. Oke. Jadi buat teman-teman kalau misalnya yang lagi nyari-nyari sertifikasi untuk apa namanya, apapun profesinya itu mending tanya Mhm. dulu kalau misalnya ini adalah BNSP certified atau tidak gitu. Mhm. Cuma kadang-kadang ininya juga adalah, apa, BNSP sertifikasi BNSP itu kan sertifikasi kompetensi Iya gitu kan ya, kompetensi ya. kompetensi terus tapi dia nggak punya, seseorang tuh nggak punya keterikatan sama penyelenggaranya, Mhm, pembuat sertifikatnya itu iya, secara, etik gitu. mhm. Jadi kayak misalnya BNSP itu kan nggak menyelenggarakan sumpah Enggak, etik gitu enggak, kan, iya. dia cuma ngasih tahu aja bahwa ini orang kompeten apa enggak, Iya, udah gitu iya, doang. Tapi kalau misalnya lembaga profesi biasanya kalau mereka emang udah lulus, mhm. kompetensi di situ, terus ada juga misalnya, sumpah profesinya Iya kayak iya gitu. iya, iya sih, betul. Iya, Gitu. Ya mungkin ya harus di akhirnya itu jadi kayak dua-duanya harus diambil and then mhm, cost mhm. Iya lagi. iya 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 Somehow iya. kalau disuruh milih, milih yang mana? Iya sih, gitu. Banyak sih, banyak, sertifikat-sertifikat, sertifikasi-sertifikasi di luar sana yang bisa Mhm, menjadi opsi kita, gitu. betul. Somehow juga courses online juga banyak banget sih, Mhm. kalau emang Malah aku ini. sekarang tuh jadi bingung banget gitu, lewat lewat yang mana gitu kadang, Mhm, milih apa gitu. Tiap hari ada aja gitu ya? bermunculan, heeh. Kayak kemarin pas waktu ngambil kursus virtual assistant aja, Mhm. banyak banget pilihannya. It's like, dang gitu. Ya gitulah, di era sekarang semua orang bisa menawarkan berbagai macam Ya mungkin suatu saat peluang. kita yang akan menawarkan Iya iya, betul. That's true. kursus apa gitu kan, gitu. Betul sekali. Tadi dari beberapa mata kuliah yang tadi Mbak ini kita mau ambil di Mhm. semester 7 ini, apa yang paling menurut ada nggak salah satu mata kuliah yang paling, "Oh kayaknya aku nggak sabar banget pengen belajar ini." Tapi trauma tadi sih ya? Iya sih sebenarnya trauma Heeh, sih. Cuma selain itu ada ya nggak? selain itu skripsi. Iya sih emang skripsi Skripsi. Skripsi adalah yang ditunggu-tunggu. beberapa halaman Kita bagaimana sudah bisa mengatakan mahasiswa semester akhir. iya, bagaimana kan, aduh gitu. Mahasiswa semester Aku tuh akhir. cuma penasaran how skripsi di era-era sekarang itu akan dinilai cara cara penilaiannya bakal seperti apa gitu. Mhm. Kita satu-satu ini nggak sih, satu DPS? Nggak, Enggak, beda. beda ya? Mhm. Oh, oke. Cuman kita sama satu CDPS ya, Ya, tapi DPS. DPS-nya beda. Pemilih skripsinya beda. Kemarin ini siapa ya? Pak Doktor Wahyu. Oh iya ya, aduh, I'm jealous. Iya, tapi punya aku juga sebenarnya. Aku belum 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 tahu sih, belum Belum pernah terlalu ketemu ya? ketemu, belum pernah ketemu. I hope Be good. she's good. You'll be good. Gitu. Ya, itu sih sebenarnya, Kak. Terus gimana menurut kamu apakah, sekarang udah mulai masuki anti klimaks dari perjalanan kuliahmu selama Um, ini? kalau secara kantong sih berasa. Oke. Iya sih, karena Karena makin kita buka sedikit sia sih ya, buka sia terus buka bayar lagi. Ternyata banyak juga ya, segini juga ya ternyata ternyata tagihannya gitu. ya Tapi ternyata yang udah gue secara bayar waktu sih nggak berasa sih. nggak Kayak berasa. kemarin tuh kayak 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 baru maba gitu. Oh, gitu, Maba Kak. anak baru, maba baru, Tapi emang maba sih dengkot. ini juga aku ngerasa banget kayak ya mulai
anti klimaks ya. Kayak Hmm. kemarin tuh klimaksnya di semester 7. Ini bener-bener apa ya, hektik banget kita ya. Terus juga kayak skripsi kita juga udah mulai develop kan, udah di bab 3 gitu. Terus sekarang kita ya kayaknya yang menuju klimaks itu sebenarnya di skripsi. Sementara kalau yang apa untuk program perkuliahan kita sendiri kita udah mulai menurun, udah mulai landai lah. Udah mulai landai, betul. Betul. Apalagi praktikum juga cuman 1, 2 2. analisis data. Oh iya. Aku menariknya adalah analisis data ini kan karena kita ngambilnya kualitatif. Kayaknya kita akan belajar kuantitatif deh. Kita akan belajar kuantitatif kan, dan apakah aku menariknya adalah apakah akan ada keterkaitan pembelajaran yang kita ambil itu di praktikum analisis data ini untuk bisa bercabang ke kualitatif atau ke kuantitatif. Kalau misalnya aku lihat dari deskripsi apa namanya, dari penjelasan teman-teman tentang praktik dengan mata kuliah ini, itu kayaknya sangat kuantitatif. Iya sih emang. Kan dosennya juga yang ngajar Dosen kuantitatif statistik kan. kan. Nah, itu sih gimana caranya kita bisa catch up itu dengan kita juga harus skripsi at the same time. Iya. Itu sih challenging menurutku. Itu menurutku tadi kalau misalnya aku tanya bagian mana yang menarik, mata kuliah mana yang menarik, tapi aku tertarik sih itu sih. Analisis. How this mata kuliah akan berpengaruh sama akan memberikan kontribusi pada bagaimana cara aku mengerjakan skripsi kualitatif. Oke, ngomong-ngomong skripsi, nggak tahu tadi ngomong bahas gimana udah ngerasa dari awal kan, saya udah anti klimaks udah berasa atau belum? Ada tips nggak untuk maba-maba baru nih yang baru masuk di semester ini? Maba-maba yang baru, maba kelas karyawan. Kelas karyawan. Maba kelas karyawan. Strategi ya, menurut aku penting banget sih. Kemarin juga konsultasi sama dosen pembimbing akademiknya, nama DPA-nya, terus bilang apa namanya, gimana saya biar bisa lulus cepet. Targetnya apa gitu ya? Targetnya apa? Targetnya sampaikan ya. Terus, Bu gimana misalnya caranya biar saya bisa lulus 3,5 tahun misalnya. Nggak harus 8 semester. Nanti tinggal nanti akan dibantu sih menurut aku. Iya. Gimana pilihan-pilihan mata kuliahnya gitu. Iya. Usahain selalu ya nggak harus konsultasi terus sih di tiap semester. Cuma yang semester-semester krusial itu menurut aku di masuk semester 3 gitu ya. Semester 3, semester 4 itu udah mulai harus punya strategi tuh. Iya, betul. Karena akan ada beberapa mata kuliah yang mengantarkan kamu untuk bisa skripsi lebih cepat. Ya karena gini loh teman-teman, misalnya skripsi itu kan, misalnya kita mikirnya adalah skripsi itu di semester 8. Kita kan juga belum tentu mengerjainnya adalah 1 semester kan. Iya benar. Kita bisa jadi 2 semester. Nah, kalau misalnya nggak kelar di semester 8 berarti otomatis kamu harus ngambil lagi di semester 9. Nah, ada yang sampai katanya bisa sampai 3 semester. Itu kan waktu lagi, berarti kan 8,5 tahun. 8,5 tahun ada yang bisa 8,5 tahun, 4,5 tahun, ya kan? Terus jadinya tambah lagi terus misalnya jadinya 5 tahun gitu kan. Kenapa kita kita memutuskan untuk lebih awal ngambil skripsinya karena kita juga nggak tahu gitu. Kalau aku juga nggak tahu waktu expect kalau misalnya tiba-tiba aduh nggak kelar nih 1 semester gitu kan. Ya pahit-pahitnya jadinya pas gitu. 8 semester jadi 4 tahun gitu. Jadi itu tapi sebelum itu ya memang harus dikonsultasikan sama dosen pembimbing akademiknya. Apa yang harus kita ambil gitu. Untuk mata kuliah apa yang harus kita ambil untuk bisa mengambil skripsi lebih awal gitu. Soalnya kemarin kita juga kan di semester 5 kita nge-switch mata kuliah gitu supaya kita bisa jalan dengan dengan rencana skripsi kita itu. Cuma ternyata memang mungkin nggak semua orang bisa melakukannya, terutama kalau ada
mata kuliah yang harus diulang Hmm. gitu. Iya, iya. Gitu karena ternyata misal kayak kasus teman kita ya, yang ternyata harus ngulang Oh mata kuliah. iya. Mungkin aku kepikirannya kalau seandainya dia ngikutin apa strategi ya atau ngikutin paket yang udah ada gitu, ini sebenarnya dia bisa selesai 8 semester gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Tapi karena Oh dia iya. nge-switch juga, jadi akhirnya kemungkinan jadinya jadi 9 semester. Iya, iya, iya. Itu tuh aku pikir memang harus Dipikirkan dipikirkan matang-matang. matang-matang, dikonsultasikan kayak gitu. Ya, makanya tadi Mbak Rini bilangnya adalah harus coba dimulai dari semester 3. Karena kan kalau misalnya kita udah tahu, oh Ya, semester ini nggak ada nih, nggak bisa ngulang nih di aman. semester ini nih, gitu. Saya ada yang ngulang 1 misalnya, Ya, terus tiba-tiba di semester depan kan nggak bisa ngulang karena nggak ada mata kuliah yang harus diambil. Berarti betul. kan di semester depannya gitu. Jadi intinya gini teman-teman, kalau ada mata kuliah itu mata kuliah genap dan mata kuliah ganjil. Jadi mata kuliah yang keluar di semester genap tidak akan keluar di semester ganjil. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, kemarin tuh juga ada beberapa banyak teman-teman yang tidak aware tentang itu. Gitu. Jadi nggak Ya, ini ya, nggak misalnya diambil kita ya. nggak lolos di mata kuliah A semester genap kan. Terus ekspektasinya kita, oh aku mau ngambil semester depan. Ternyata Padahal nggak nggak ada, keluar di semester nggak depan. Jadi kita mau harus ditawarin. nunggu 1 tahun Iya, benar. di semester depannya lagi gitu. Jadi kalaupun misal, jadi itu yang harus mungkin teman-teman mahasiswa kelas karyawan yang harus aware bahwa itu yang terjadi di kami, di perkuliahan kami. Yes. Gitu. Jadi tetap harus ngecek-ngecek nih. Ya. Nah, kalau bisa usahain selalu lulus ya. Iya. Mulai. Makanya DPA kami juga kalau pokoknya kalau kelas karyawan itu harus, bukan DPA aja sih, semua dosen yang kayak aku konsultasi. Pokoknya kalau kelas karyawan 33F itu semuanya harus lulus. Kalian kalau misalnya nggak lulus, kalian jangan narep deh kalau misalnya kalian tuh mau lulusnya tepat waktu. Iya, benar. Gitu sih. Aku pikir itu kayak cuman omongan doang gitu, ternyata kita bener baru berasa sekarang. God, thank you gitu. Mbak, kita sambil duduk di mana, Mbak? It's too hot. Untuk mahasiswa kelas karyawan baru. Jadi selain tadi harus aware sama mata kuliah yang mana yang genap, mana yang ganjil. Terus kalau emang harus ada yang diulang banget nih, emang harus diulang aja dulu gitu. Ya, diulang dulu aja. Jangan nunggu di semester akhir pas semester 7, semester 8 ya. Iya, karena nanti bakal ya itu harus nambah lagi kan, harus expand semesternya. Terus ya kita kan di tempat kita ada peluang untuk ujian ulang gitu ya. Ujian ulang, jadi manfaatkan gitu. Ya daripada ngulang kuliah mending ngulang ujian. Terus apa lagi ya? Ada yang bilang gini loh, Mbak. Maksudnya benar nggak sih kalau kelas karyawan itu kuliah kelas karyawan itu cuman nggak usah datang ke kampus, datangnya pas ujian aja. Oh, bener nggak? Tolong jelaskan sama mereka. Sebenarnya datang ke kampus itu salah satu cara juga buat kita bisa dapat info-info baru ya. Bukan yang dari kampus aja, tapi dari teman-teman kita juga. Gitu, dari teman-teman yang lain. Terus kita juga bisa belajar juga dari teman-teman strategi-strategi belajar mereka atau strategi mereka ngambil mata kuliah. Itu juga sesuatu yang penting sih sebenarnya buat datang. Tetap harus ke kampus sih sebenarnya. Even ketika kamu ngambil kelas e-learning gitu ya, yang blended learning misalnya. Ya kalau pas ada kesempatan buat kampus, datanglah ke kampus. Terus buat kita juga ngerasa belong to to university, to the system, alma mater, to the program. Iya benar. Iya, jadi kalau kemarin juga ada, maksudnya aku harus ngambil apa ya, 33F atau 23F ya, ada beberapa DM masuk gitu. Terus ya terserah gimana, kalau misalnya kamu kerjanya seperti apa gitu, pekerjaannya seperti apa, maksudnya
em, pekerjaannya, kalau aku kan kemarin sebenarnya tertarik juga pengen ngambil 33F, Mbak. 23F. 23F, Yang masuk masuknya sore. tiap sore. Ya. Sore. Nah, itu tuh 23F itu semuanya kayaknya tatap muka kan? Tatap muka. Semua tatap muka dan sore semua. Nah, itu kan kalau misalnya kalian pulang kerjanya jam 4 atau jam 4 itu masih bisa kekejar. Ya. Kemarin itu ternyata pulangku kan pas waktu pindah ke Jogja, pulang kerjaku kan aku lihat kebanyakan itu jam 5, jam 6. Nah, itu tidak memungkinkan. Jadi, oke, ambil 33F. Nah, 33F itu adalah yang di hari Sabtu aja, teman-teman. 33F itu kalau di kampus kita itu hari Sabtu aja. Dan itu blended ya? Blended, campuran. Sama tatap muka. Jadi campuran, ada yang tatap muka, ada yang e-learning. Tapi yang e-learning juga ketemu kok sama dosennya. Di awal, terus di tengah, di akhir, gitu-gitu ya. Nah, itu jadi tidak semuanya tuh kalian di rumah. Jadi kalian juga tetap masih bisa berkonsultasi dengan dosennya, dengan kampus gitu. Jadi bukan berarti kalian ditinggal kayak plong begitu aja gitu. Dan menurutku sangat bersyukur sekali aku ngambil 33F. Karena menurutku yaudah nggak apa-apa deh dipulin di hari Sabtu ke kuliah, tapi apa namanya, di weekday-nya aku bisa kerjain PR-nya benar. homework-nya gitu. Di polin kuliahnya di hari Sabtu dan ujiannya. Ujian di hari Sabtu. Itu sebenarnya ujian maraton. Tapi kalau ujiannya banyakan offline ya, kebanyakan langsung ke kampus. Ada sih beberapa yang apa namanya, ada ke online, gitu tapi kebanyakannya di kampus. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa ambil kelas karyawan aja gitu, misalnya ujung-ujungnya kalian juga nanti nggak usah banyak ke kampus juga lulus, itu kayaknya agak sedikit not totally true. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama 33F, terus saya bilang 33F itu kelas Sabtu itu yang kuliahnya banyakan ibu-ibu. Bener nggak? Ibu-ibu atau bapak yang udah dewasa kayak kita gitu ya. Enggak sih, banyak juga yang masih muda-muda. Yang udah 30 ke atas cuma lebih sedikit ya. Malah justru kalau menurutku ya, aku harus jujur bilang bahwa di kelas 33F itu paling diverse. Ya, benar-benar. Daripada kelas reguler pagi, kelas sore, menurutku 33F tuh yang paling banyak latar belakang mahasiswanya. Dari anak Z sampai anak baby boomer. Baby boomer. Baby boomer ada gak sih? Ada kan? Barbie itu milenial apa bener sih? Dia X. Oh, X ya. Jadi sebelum before milenial. Iya. Jadi X, milenial, Z itu ada. Ada semua. Ada semua dan kayaknya tuh porsinya rata. Iya, kayak porsinya rata. Kita kan milenial nih banyak. Banyak kan milenial memang. Tapi yang Z juga banyak juga. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian akan circle-nya kan circle bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa juga loh. Circle kita tuh circle yang ambisius. Iya, banyak orang yang kayak yang cepet lulus. pengen kayak memotivasi gak sih? Betul. Iya. Ya kalau ingin bertahan dengan apa namanya, dengan kuliah kalian, deketin lah itu bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya karena kalian akan ngeliat how amazed gitu ya. Aku bilangnya mereka aja deh gitu kan. Karena aku masih om lah, belum bapak. Kalian akan amazed bagaimana ini menjawab. Ada beberapa teman yang nanya apa namanya, 33F itu kuliahnya gimana sih mas gitu kan. Aku tuh belum dapat kerja, tapi aku pengen tertarik kalau 33F tuh gimana gitu, apakah aku ngambil 33F atau reguler aja. Kalau misalnya emang kamu udah kepikiran untuk bekerja, langsung aja 33F atau 23F. Tapi tadi gambarannya 23F itu kalian make sure kalian pulang kerja jam 4 karena kuliahnya ada yang mulai jam 5. Kalau misalnya emang kalian kerja Senin sampai Jumat dan waktunya itu bisa sampai ya lembur, kan kita belum ngitung lemburnya ya mbak. Betul. Belum ngitung lembur kerja, emang kerja lu nggak akan suruh lembur. Kalaupun nggak disuruh lembur juga, emang lu nggak apa namanya,
extend waktunya gitu. Nah, itu mending ambil 33F aja. Betul. Cuman concernnya mereka itu kebanyakan bilang adalah takutnya kualitasnya berbeda. Menurutku sama. Karena aku lihat dosennya sama, modulnya sama. Ya. Apa tuh? Aturannya juga mirip-mirip, sama juga. Jadi tidak terlalu dibedakan kecuali ada pembelajaran online-nya di situ. Yes. Porsinya lebih banyak di 33F. Betul. Dan di title lo juga nggak akan ngaruh tuh Nggak akan beda. SPC karyawan. sama. Jadi so you don't worry to choose untuk anak-anak maba untuk semangat anak 3F. Kita punya value lebih. Teman-teman yang lain. Udah punya banyak pengalaman hidup. Iya. Kalau untuk biaya aku nggak bisa compare karena aku kurang tahu biaya anak reguler berapa, anak 23F berapa, tapi harusnya sih nggak terlalu berbeda ya kalau kampusnya sama. Gitu. Dan juga ini sih apa namanya, tergantung juga ya kalau misalnya ngomongin kualitas gitu-gitu. Aku pikir tergantung tiap orangnya juga gitu, gimana mereka serius dalam belajarnya gitu. Benar-benar kayak aku tuh pengen bisa menguasai bidang studi ini gitu, atau mata kuliah ini gitu. Itu benar-benar tiap orang punya, atau hanya sekedar udahlah yang penting lulus gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya emang dari motivasinya masing-masing orang juga. Betul. Ya, itulah tips untuk maba kelas karyawan. Yes. So, kalau misalnya kalian nanya apa, masih bingung harus ngambil kelas yang mana. Intinya kalau misalnya sudah mulai bekerja, intinya ambil kelas karyawan aja udah. Nah, bakal bisa serius kerja. Kecuali kalau kalian kerjanya kerja yang freelance ya, mengambil reguler yang apa-apa. Emang boleh? Emang boleh ngambil reguler kalau udah umur lebih dari berapa aja? Boleh kayaknya. Boleh? Okay. Nggak ada batasan nggak sih? Nggak ada batasan, setahu aku nggak ada batasan. Apa nggak tahu harus ada batasan 35 something, tapi kemarin kayaknya aku ngambil reguler nggak apa-apa sih. Bisa ya? Bisa. Tapi ya itu paling ya satu dari berapa puluh. Gitu. So, jadi excited ya menyambut semester 7 ini. Sangat excited. Yakin satu semester bisa? Amin. Aduh ya Allah, amin. Satu semester benar-benar kayak yang malam minggu malam minggu aku harus kelar. Produktif. Oke, Pak Kuncar nanti dulu. It's okay, depending dulu untuk punya pacar satu semester. Ngerjain skripsi. Oke. Depending dulu. Ya itu nyokap nanya sih, kalau misalnya kamu nanya ngerjain skripsi lagi kapan katanya cari calon istri. Aduh, depending dulu. Nanti kalau misalnya udah lulus kamu mau kuliah lagi. Oke. Ya, aku juga mengafirmasi diri selesai satu semester. Mudah-mudahan ya. Gitu guys. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sesuai dengan targetnya lulus tepat waktu. 8 semester untuk yang mungkin semester beda dengan kami. Good luck untuk semester 7 ini. Yes. Good luck juga buat kamu. Good luck Mbak Reni dengan skripsinya, dengan subjeknya. Mudah-mudahan subjeknya tidak kabur-kabur. Kabur-kaburan. Kalau subjek kabur-kaburan itu tetap kita bisa pakai datanya kan? Kalau dia udah dengan inform consent. Ya kecuali dia menarik diri dari penelitian ya. Oh iya, kan ada tadi inform consent tetap harus tertulis ya. Iya. Kalau misalnya bisa menarik diri kapanpun gitu. Gitu teman-teman. Gitu deh intinya. Ngalor ngidul kita terkait menuju semester 7. Ya. Mahasiswa semester akhir. Iya. Betul. Kita akan share lagi sama kalian, kita akan curhat lagi sama kalian kalau misalnya kita punya insight baru di semester 7 setelah kita jalani semester 7 zaman now.
Iya. With so many distractions, So many distractions. so many challenge. Ini aja kita ngobrolnya sekarang kita mulai, kita udah mulai anti klimaks padahal. Iya, Just another climax. iya, yes, another climax ya, betul, klimaksnya beda lagi. Karena kan Mbak Reni juga udah baru memulai profesi baru ya kan. Yes. Aku juga lagi Kamu memfokuskan juga. untuk ke freelancing. Terus itu juga nggak tahu gitu itu akan berpengaruh apa di dalam kuliahan kita. Iya, Mudah-mudahan itu iya. menjadi positif malah justru ngaruhnya. Betul. Ya, Gitu, guys. kuliah Oke. jalan, Siapkan nyari uang juga. nyari uang jalan. Jalan. Kita bayar sendiri. Iya. Ya, siapkan senjata-senjata kalian menambut semester 7 ini. Good luck. So thank you Mbak Reni for Yeah, thank pagi-pagi you. sudah ke Sambisari. Nanti kita soto di situ ya. Iya, bisa kita soto. Biasanya lari pagi guys jam 5 gitu. Tapi Hari ini hari bolos ini katanya. bolos. Tapi aku udah lari semalam. Oh ya? Iya, di Tambak Boyo aku pikir udah dibuka kan tutupnya, ternyata belum. Ah, benci banget. Kita nyoto Oke. aja abis ini. Oke, Nyoto. Thank you for watching this video. Mudah-mudahan informasinya berguna. Ya, Thank you guys. Bye-bye. bye. Dengerin curhat Sampai kita. ketemu. Ketemu lagi.